Kamu siapa? Si Polan. Kamu beragama apa? Islam. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Tuhanmu siapa? Allah. Kitabmu apa? Al-Quran. Kiblatmu mana? Ka'bah. Betul, betul. Hayya 'alal shalah. Paham? Hah, paham? Coba. Balak 2. Tidak cukup di bibir saja. Tidak sesuai. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bila dibandingkan dengan orang-orang tua kita dulu, menderita, sengsara. Hari ini kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita. Orang kita dulu, orang tua kita dulu, dia tidak kenal dengan namanya listrik. Betul? Orang tua kita dulu, dia tidak kenal dengan aqua. Coba lihat. Malam ini, bandrek, madein uruk janting. Oh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Summal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa wulida bi Makkah wa mata fil Madinah wa dufina biha. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Muhammadur Rasulullahi wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a khariba wa sayaudu khariba. Fatuba lil ghuraba. Wa man ghuraba ya Rasulullah? Sayaslahuna indal fasadin nas. Wa laqad nazala alaikumul wahnun. Wa man wahnun ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Masih sanggup mendengarkan ceramah? Sudah 9:30, masih kuat? Alhamdulillah. Puja puji syukur sudah tertentu hak milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah itu Tuhan seluruh alam. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Allah tidak pernah pilih kasih. Allah yang maha penyayang, kasih sayangnya Allah itu tiada terbilang. Satu hadir pada malam ini, di tempat yang mulia ini, kita dikumpulkan oleh panitia. Disiapkannya tempat, diberikan kita makanan, minuman, diundangnya kita untuk hadir. Semoga segala upaya, baik pemikiran maupun sumbangan, maupun ide-ide, cara-cara, tenaga, semoga menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam. Mari bersama-sama kita sampaikan kepada seorang nabi dan seorang rasul yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Nabi kita, Nabi khataman nabiyyin, penutup segala nabi, imamur rusul, imam segala rasul. Istimewa diberikan kepada kita umat akhiruz zaman. Banyak kemuliaan dan banyak kelebihan. Sehingga kelebihan itu kiranya bisa menjadi manfaat yang sangat besar. Menjadikan kita menjadi umat yang betul-betul dirindukan oleh Nabi. Karena nanti beliau tidak ada kecintaan yang lebih cinta selain aina ummati, aina ummati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita hormati Bapak Sekdes yang berhadir pada malam ini. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus syara, Imam Khatib Bilal. Kita muliakan Abuya pimpinan pesantren Wasilatun Nazah yang berhadir, yang tadi sudah menampilkan santri dan santriwati beliau. Satu kebahagiaan kepada kita di Kampung Kain Golong. Selama ini mungkin kita selalu mengidam-idamkan, mendamba-dambakan, sangat merindukan hadirnya sebuah wadah pondok pesantren yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi makanya mari kita dukung bersama Bapak Ibu. Semoga pendidikan pesantren yang ada di kampung kita ini ya bisa kiranya membawa dampak yang positif. Bukan saja kepada anak-anak kita, kepada kita orang tua, kepada anak-anak kita remaja, dan kepada siapa saja dan dimanapun berada. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para ustadz, para ustazah, mungkin para guru-guru semua, orang-orang tua, pemikir-pemikir agama, pemikir bangsa, remaja dan remaji, seluruhnya tanpa mengurangi rasa hormat saya, teristimewa kepada panitia pelaksana yang sudah bersusah payah. Yakin dan percayalah, wa may ya'mal misqala zarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala zarratin syarrai
sarayarah. Semuanya kita mendapat syafaat, insya Allah di malam yang mulia ini, malam yang barakah ini, malam Jumat, malam yang mulia, dan juga malam ini malam yang terakhir daripada malam Rabiul Awal. Jadi malam besok kita sudah masuk malam tanggal 1 Rabiul Akhir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup Bapak Ibu kita masuk kepada ta'aruf. Mungkin saya pertama sekalinya masuk ke wilayah di sini. Tadi saya bincang-bincang sama Pak Sekdes. Kampung Kain Golong ini luar biasa. Ada 800 kepala keluarga lebih kurang. Ini luar biasa kampung kita ini. Jadi keberadaan pesantren Wasilatun Najah itu ya luar biasa nanti. Bisa menghimpun anak-anak yang ada di Kampung Kain Golong ini. Kira-kira Bapak Ibu sebelum lanjut sudah kenal ya? Saya sudah pernah mengisi ceramah di masjid kita. Di masjid. Jadi kemarin Abuya kita, pimpinan pesantren Wasilatun Najah, meminta juga saya untuk di pesantren. Cuman karena kemarin ada acara penting ke Banda Aceh. Balik dari Banda Aceh, persiapan juga banyak. Sampai jadwal saya ini sudah padat. Sampai nanti ya banyak yang meminta terakhir kemarin itu di Pulau Banyak Barat. Untuk mengikuti juga kegiatan yang sama. Jadi makanya mohon maaf setinggi-tingginya kepada panitia. Bila seandainya nanti ya tidak sesuai yang diharapkan, suara juga agak kurang lancar. Tadi saya hubungi Ustadz Pak Imam kemarin. Gimana nih Pak Imam, mohon doa Pak Imam, saya bilang. Ini kurang sehat. Insya Allah Pak Ustadz kami kirim doa dari sini. Alhamdulillah. Ya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kekuatan dari kita. Kekuatan itu milik Allah. Hari ini Allah pertemukan kita. Di antara satu dengan yang lain. Tetapi dengan catatan supaya pertemuan kita ini tidak sia-sia. Supaya duduk kita ini bukan duduk sia-sia. Duduk kita malam ini adalah duduk ibadah. Kedatangan kita malam ini adalah untuk belajar. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Baginda Nabi menyampaikan, siapa saja yang keluar dari rumahnya mengayunkan tangan, melangkahkan kaki fi talabil ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ya sepatah dua kata nanti atau sedikit ilmu mungkin malam ini akan saya sampaikan, bahwa fisabilillah. Malam ini kita yang berhadir pada malam ini kita dikatakan Nabi sebagai fisabilil, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sampai di mana dicabut status kita sebagai fisabilillah, hatta yarji'a, sampai kembali kita ke rumah masing-masing. Jadi makanya pantang hukumnya, sebelum selesai dengan doa, kita jangan dulu beranjak dari tempat duduk. Siap? Siap apa siap? Alhamdulillah. Supaya jangan bingung malaikat. Supaya jangan bingung ini bagaimana ini? Ini mau keluar dia, aku tengok ini. Mau keluar ini. Tapi enggak. Tancapkan terus. Enggak lama ini, 30 menit. 30 menit. Cukup ya? Kurang? 30 menit insya Allah mudah-mudahan. Kalaupun nanti kurang bonus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang namanya memperingati Maulid mungkin setiap tahun.
Kalau tidak di sini, di sana. Pokoknya dalam satu kampung itu tidak ketinggalan. Artinya, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita diingatkan kembali rasa kecintaan kita. Makanya sering saya sampaikan, nikmat yang paling besar adalah bukan nikmat iman dan bukan nikmat Islam. Akan tetapi nikmat yang paling besar adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Diutus beliau. Jikalau tidak ada beliau, jikalau tidak ada baginda Nabi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, jikalau bukan karena engkau, aku tidak akan jadikan bumi, dunia dan isinya. Ini lorong apa tadi? Lorong 2 uruk janting kampung Jawa. Tidak ada. Kalau tidak ada baginda Nabi. Kampung Kenggolong tidak ada. Kita ini tidak ada. Sawit itu tidak ada. Aqua ini tidak ada. Kita ini tidak ada. Luar biasa. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan jadikan dunia dan isinya. Subhanallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun tabadarun, anta nurum fauqa nuri, anta iksiru wa khali, anta misbahus suduri. Anak tidur, kita dapat pahala. Cucu tidur, neneknya dapat pahala. Banyak persoalan, banyak masalah. Anak tidak terurus. Sawit murah, ribut luar biasa. Sawit mahal, diam. Ada masalah? Tidak ada. Karena sawitnya mahal. Coba sawit murah. Gimana ini? Ini. Pernah dirasakan sawit murah? Pernah dirasakan sawit mahal? Sekarang. Sekarang. Dilihat tolak ukurnya. Ketika sawitnya murah, pelitnya luar biasa. Ketika sawitnya mahal, pelitnya makin luar biasa. Jadi kapan lagi? Kapan lagi? Tidak ada alasan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita tantangan demi tantangan. Ditantang oleh Allah kita dengan badan sehat. Hei si Polan, orang uruk janting,
badanmu sehat, kuat, muda. Kenapa kamu tidak mampu? As-salatu khairum minan naum. Kata muadzin. Bang. Apa deh? Ustaz Hambali semalam itu bilang badan abang kan sehat, kuat. Naik udah sawit bang. Dengarkan itu ajan bang. Ah, sudahlah biarin orang ajan. Dilihat kita. Allah lihat kita lewat badan sakit. Apalagi? Sayang, sungguh sayang. Kuat-kuat tidak sembahyang. Nabi Daud. Nabi kuat tapi sembahyang. Coba lihat. Besi itu lunak. Enak dia membuat baju besi. Allah berikan kekuatan kepada Nabi Daud. Sayang, sungguh sayang. Sakit-sakit tidak sembahyang. Nabi Ayub. Kenal sama Nabi Ayub? Kenal? Kenal di mana? Tahu sejarahnya? Kalau kurang tahu, datang ke pesantren Wasilatun Najah. Siap. Standby Ustaz ya. Itu. Paling sakit tapi salat. Sembahyang. Sayang, sungguh sayang. Kaya-kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman paling kaya tapi sembahyang. Ayo, berikan alasan. Ayo, Bibo, berikan alasan. Sayang, sungguh sayang. Apalagi? Cantik-cantik tidak sembahyang. Bintang diuruk janting. Siti Aisyah paling cantik tapi sembahyang. Kenapa kamu tidak sholat, Dek? Bang, ini bedak ini, Bang. Bedak COD ini, Bang. Ini, Bang. Lipstiknya lipstik COD ini, Bang. Masih sekali pakai ini, Bang. Kalau adik nanti beruduk, habis, Bang. Maaf ya Allah. Aku nggak salat hari ini. Coba. Cintanya lebih berat kemana? Ayo. Apalagi? Sayang, sungguh sayang. Sakit-sakit. Sudah tadi ya? Sudah. Miskin-miskin tidak sembahyang. Nabi Isa, rumah tidak ada, makanannya daun-daun kayu. Tapi salat. Ayo. Silakan. Adu argumen kita malam ini, ayo. Sayang, sungguh sayang. Ganteng-ganteng tidak sembahyang. Kayak Salman Khan katanya, Sarul Khan katanya. Nabi Yusuf paling ganteng tapi sembahyang. Hilang rasa sakit, tangan tidak terasa. Hilang rasa sakit melihat ketampanan Nabi Yusuf. Salat. Kamu siapa? Si Polan. Kamu beragama apa? Islam. Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Tuhanmu siapa? Allah. Kitabmu apa? Al-Quran.
Kiblatmu mana? Ka'bah. Betul, betul. Hayya 'alal shalah. Paham? Hah, paham? Coba. Balak dua. Tidak cukup di bibir saja. Tidak sesuai. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Bila dibandingkan dengan orang-orang tua kita dulu, menderita, sengsara. Hari ini kenikmatan diberikan oleh Allah kepada kita. Orang kita dulu, orang tua kita dulu, dia tidak kenal dengan namanya listrik. Betul? Orang tua kita dulu, dia tidak kenal dengan aqua. Coba lihat. Malam ini, bandrek, madein uruk janting. Oh, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Terasa pedas, hangat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan hujjatul Islam di dalam tubuh manusia, di dalam diri manusia, siapapun dia, orang kaya, orang miskin, rakyat, pejabat, siapa saja. Guru besar Islam Imam Ghazali mengatakan ada 4 sifat yang ada di dalam tubuh manusia. Ayo. 4 apa? 4 sifat. Mudah-mudahan kita terlindung dari hal-hal yang buruk. 1. Sifat yang ada di dalam diri manusia itu, pertama namanya sifat bahimah. Tahu bahimah? Tahu bahimah? Sifat kebinatangan. Bagaimana sifat binatang? Hidupnya di dunia ini cuman untuk makan saja. Terbit matahari, cari makan. Malam, makan. Tengah hari, makan. Begitu terbuka mata, terbuka mulut. Coba kita lihat. Mungkin ada peliharaan kita di belakang. Kambing atau lembu. Terus. Hidupnya itu untuk apa? Makan. Apa yang ia makan? Rumput. Ini sifat bahimah namanya. Jadi ada rupanya dalam diri manusia seperti itu. Ada. Kalau ada manusia, ia hidup di dunia ini, kerjanya cuman untuk makan, kerjanya cuman untuk cari uang, kerjanya cuman untuk bekerja. Dia tidak tahu mana kewajiban, mana wajib, mana haram, mana sunat, mana makruh, mana mubah. Mohon maaf Bapak Ibu. Secara zahirnya mungkin kita tidak sama kepada mereka. Sifat-sifatnya kita sudah mendekati kepada mereka. Na'udzubillahi min jalik. Makanya kita hidup di dunia ini, tidak ada manusia yang gratis hidup ini. Hidup adalah perjuangan. Kita berjuang mulai dari kita belajar untuk merangkak, belajar untuk berbicara,
Belajar untuk minum, belajar untuk makan, belajar untuk berpikir, belajar untuk seluruh apa yang kita miliki hari ini pada asalnya berawal dari nol. Sama seperti mengisi minyak di SPBU. Pak, berawal dari nol ya Pak, katanya. Kan begitu. SPBU kan begitu. Berawal dari nol. Kamu dulu adalah segumpal darah, segumpal daging. Diproses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita. 40 hari status kita masih air. 40 hari segumpal darah. 40 hari segumpal daging. Genap 120 hari 4 bulan. Ditiuplah ruh ke dalam jasad kita. Lahirlah kita ke dunia. Selamat tinggal alam rahim. Kita memasuki di alam yang kedua Bapak, yaitu alam dunia. Alam roh sudah kita tinggalkan. Alam rahim sudah kita tinggalkan. Sekarang kita berada di alam yang ketiga. Berapa lagi Ustadz? Alam yang harus kita lewati masih banyak Bapak Ibu. Masih banyak. Ada 13 alam lagi di depan kita untuk menunggu. Bisakah kita lari dari kenyataan? Tidak. Bisakah kita lari dari perjalanan kehidupan kita ini? Tidak bisa. Siapapun kita, dimanapun kita, bangsa apapun kita, keturunan apapun kita, kita pasti akan melewati alam-alam yang telah dilewati oleh orang-orang sebelum kita. Di mana kakek nenek kita? Di mana ayah ibu kita? Di mana saudara kita? Maulid Nabi tahun kemarin masih duduk bersampingan dengan kita. Sekarang coba kita lihat ke kanan. Tidak ada. Kita lihat ke kiri. Tidak ada. Kita lihat ke depan. Juga tidak ada. Kemana mereka? Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini menanti giliran. Kapan? Rahasia dari Allah. Rahasia dari Allah. 2. Masuk. Sifat yang kedua adalah sifat sabu'iyah. Awas Bapak Ibu. Ini yang paling rawan. Sifat sabu'iyah ini adalah sifat binatang tapi buas. Oh, bahaya ini. Tadi sifat kebinatangan, makanannya cuman dimakannya, kambing makanannya rumput, kambing tidak pernah makan sup. Pernah makan sup kambing di sini? Coba lihat. Tapi sifat kebuasan inilah yang sangat berbahaya. Jangankan orang lain, darah dirinya sendiri disantapnya Bapak Ibu. Coba lihat. Makanya itu sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa surah di dalam Al-Quran. Ada namanya surah An-Nahl, lebah. Surah An-Namal, semut. Surah Al-Ankabut, laba-laba. Sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, Al-Quran itu luar biasa. Bagaimana cerita semut? Coba lihat semut Bapak Ibu. Kecil mungil, tapi rakusnya luar biasa. Coba lihat semut. Sampai dia terseot-seot berjalan begini. Coba lihat semut itu. Diangkutnya makanan itu lebih besar makanan daripada dirinya. Coba lihat semut. Sampai-sampai saking rakusnya itu semut, mati dia di tempat apa? Di tempat gula. Jangan meniru sifat semut. Jangan meniru sifat semut. Apalagi
Al-ankabut, laba-laba. Bagaimana laba-laba? Coba tengok laba-laba. Laba-laba itu karakternya tidak bagus. Siapa saja yang melewati sarangnya, diterkamnya. Itu laba-laba. Anaknya sendiri diterkamnya. Tengok. Satu. Yang kedua, dia membuat tempat enggak kokoh. Itu laba-laba. Itu jangan ditiru laba-laba. Tapi apa yang kita tiru? An-nahal. Apa itu? Lebah. Subhanallah. Mulai dari yang dihisapnya saripati bunga, yang dikeluarkannya bisa jadi obat. Itulah madu. Apa? Madu. Contoh. Ini gelas. Gelas diisi dengan air putih. Ini harganya murah. Kalau diisi dengan air putih. Sama tempatnya. Ini gelas diisi dengan teh manis. Naik sedikit harganya. Tempatnya sama. Ini gelas diisi dengan bandrek. Makin tinggi daripada teh manis. Ini gelas diisi dengan madu. Gimana? Mahal apa enggak? Mahal. Padahal tempatnya masih sama. Manusia itu diangkat oleh Allah derajatnya karena keimanannya, karena ketakwaannya. Kamu diangkat derajatmu bukan karena banyak lebar sawitmu. Hei orang kain golong yang lebar sawit. Segannya aku memberikan pertanyaan kepada kamu, kata Nungkar. Enggak. Hei, kamu orang yang tidak punya harta. Enggak. Innallaha la yanjuru fi ajsamikum wala fi suwarikum walakin yanjuru fi qulubikum wa atqakum. Allah tidak melihat karena tampanmu, karena cantikmu, karena postur tubuhmu yang bagus dan mantap. Tapi yang Allah lihat adalah isi hatimu dan ketakwaanmu. Isi hatimu dan ketakwaanmu. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum Maulid Nabi ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Nabi, di dalam kehidupan Nabi, baik perkataan Nabi, baik ucapan Nabi, baik apa yang disampaikan oleh Nabi, itu menjadi ketetapan, kepastian. Wa ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Tidak adalah sesuatu yang disampaikan Nabi itu semuanya menjadi wahyu. Makanya Bapak Ibu, masuk ke dalam agama Islam ini jangan sepotong-sepotong. Mengamalkan syariat Islam jangan setengah-setengah. Ya ayuhan nas, wahai kamu manusia, udhulu, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kapah, secara komprehensif, secara keseluruhan. Salat bukan saja itu di dalam ajaran Islam. Puasa bukan saja itu anjuran di dalam agama Islam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 23 tahun lamanya baginda Nabi menyampaikan misi dakwah, misi Nabi, ketuhanan dan kerasulan. Disampaikan 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, genap 23 tahun. 40 tahun usia Nabi diangkat menjadi Rasul. 40 tambah 23, 63 tahun tutup usia Nabi. 23 tahun Nabi menyampaikan misi dakwah. Tahu Bapak Ibu keberhasilan misi dakwah Nabi, berhasilnya penyampaian dakwah Nabi
2/3 dunia ditaklukkan oleh beliau. Sehingga seorang ilmuwan berkebangsaan bukan dari Islam, Michael Hart, menulis satu buku. Baginda Nabi dibuat manusia yang pertama yang berpengaruh di dunia. Padahal dia bukan dari agama Islam. Menulis satu buku, 100 tokoh manusia yang berpengaruh di dunia. Baginda Nabi dibuat di ranking yang pertama. Di nomor yang pertama. Subhanallah. Diambil satu kesimpulan. 23 tahun baginda Nabi menyampaikan dakwah. Ada 3 yang dirubah oleh Nabi, Bapak Ibu. Tidak banyak. Ada 3 yang dirubah oleh Nabi. Yang pertama apa? Dirubah oleh Nabi adalah di bidang akidah. Hati-hati. Keyakinan, tauhid, keimanan kita kepada Allah. Jangan ketika hidup kita melarat, kita meratap, menangis, menjerit, histeris, sampai sumpah serapah, seolah-olahnya Allah tidak peduli kepadanya, seolah-olahnya Allah tidak lagi melihatnya, seolah-olahnya Allah itu tidak lagi kasih sayang kepadanya. Wala nabluwannakum bisyarri wal khair, wala nabluwannakum. Allah uji kamu dengan kebaikan dan keburukan. Allah uji kamu dengan kekayaan dan kemiskinan. Allah uji kamu dengan kesehatan dan kesakitan. Diuji, makanya tadi saya bilang. Naikkah keimanan kita ketika naik harga sawit? Naikkah keimanan kita ketika turun harga sawit? Ketika harga sawit turun, sedekahnya kurang. Ketika harga sawit naik, sedekahnya tinggi. Normal. Apa? Normal. Ini tidak normal. Semakin diberikan nikmat kepadanya, subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami panitia maulid. Dicari di kantong. Mana yang lebih nolnya paling sedikit? Dicari nolnya paling sedikit. 3 nolnya 1000. Tahu Bapak Ibu? Setiap malam Isnin 12 Rabiul Awal, satu orang manusia karena memuliakan maulid Nabi yang bernama Abdul Ujjah. Abdul Ujjah ini adalah nama populernya Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Ketika Bunda Siti Aminah, ibundanya Nabi, sedang hamil, mau melahirkan, ini Abdul Ujjah ada punya budak yang bernama Suwaibah. Hei kamu Suwaibah, itu keponakanku sebentar lagi akan lahir. Nanti kamu yang ngurusnya, nanti kamu yang menyusukannya. Saking cintanya dia kepada keponakannya, anak abangnya, yaitu Abdullah. Karena dia bersaudara, satu ayah satu mama. Dibebaskan seorang budak hamba yang bernama Suwaibah ketika baginda Nabi Muhammad lahir ke dunia. Bapak Ibu, budak waktu itu harganya di atas harga unta. Kalau kita buat unta harganya 10 juta, berarti budak harganya 20 juta. Makanya kalau sudah namanya memperingati maulid Nabi, kita jangan perhitungan untuk menyumbang. Nah, ini nanti panitia ya, kita meriahkan tahun yang akan datang. Kita meriahkan tahun yang akan datang. Banyak perlombaan-perlombaan, buat 3 hari 3 malam. Bukan saja perlombaan untuk kaum bapak, perlombaan kaum bapak untuk azan. Perlombaan kaum ibu mengurus jenazah. Perlombaan fardu ain.
bagaimana menjadi imam, bagaimana cara berwudu. Itu harus. Karena berawal dari sinilah supaya kita paham dan mengerti bahwa kita umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, dirubah oleh Nabi di bidang akidah. Akidah manusia pada waktu itu banyak percaya kepada tahayul-tahayul. Banyak percaya kepada selain daripada Allah. Menyembah patung, menyembah bulan, menyembah batang kayu. Hari ini kita tidak lagi menyembah patung. Hari ini kita tidak lagi menyembah batang kayu. Hari ini kita tidak lagi menyembah hal-hal yang tidak baik. Tapi ingat, penghambaan diri kita kepada Allah jangan sampai lekang. Hidup susah, hidup bahagia, sakit, sehat, ada, kurang ada. Semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, akidah. Kuatnya kita karena akidah kita ini sudah kuat. Yakin kita semuanya yang bergerak, semuanya yang berjalan, rezeki itu adalah tidak pernah tertukar. Rezeki bukan datang dari manusia, rezeki datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah, rezeki, jodoh, maut, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana kita malam ini kita tidak tahu. Siapa jodoh kita yang belum dapat jodoh? Hari ini kita sudah dapat jodoh, itu yang terbaik. Walaupun dulu ada namanya ek-ek, mantan-mantan, sudahlah. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak berpikir waktu muda dulu ada hubungan kasih sayang kepada seseorang. Allah tidak mengizinkan untuk perjodohan. Rupanya dilihat hidupnya mewah bahagia. Ya Allah, seandainya aku dulu jadi nikah sama dia, mungkin aku bahagia. Iya. Kalau semakin menderita, sudah diatur oleh Allah. Ibu sebagai istri jangan lagi mencari laki-laki yang lain. Itulah yang terbaik. Suami juga begitu. Jangan lagi mencari istri yang lain. Itulah yang terbaik. Jelas kau bapak? Tidak setuju dia. Jelas kaum ibu? Yakin? Itulah yang terbaik. Terima kasih ya Allah. Ketika ibu menginginkan suaminya bisa mengimami dalam rumah tangga, tarbiyah. Ada namanya tarbiyah. Suami juga begitu. Ketika istrinya menginginkan istrinya ini menjadi ibu dalam rumah tangga, ibu yang bisa mendidik anak-anak, seorang istri yang bisa menjaga aurat, seorang istri yang bisa sholat 5 waktu sehari semalam, seorang istri yang bisa menjaga dirinya, keluarganya, bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga dirinya, dia tidak pernah keluar rumah tanpa izin suami. Tarbiyah. Didik, bawa ke pengajian-pengajian, hadirkan malam-malam putar ceramah-ceramah agama tentang kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Coba Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dirubah oleh Nabi total di bidang akidah. Yang kedua, dirubah oleh Nabi adalah di bidang sosial dan kemasyarakatan. Dirubah oleh Nabi. Waktu itu manusia ada terbagi dua. Ada namanya tuan, ada namanya budak. Dihapuskan oleh Nabi. Tidak ada lagi perbudakan. Terakhir, itulah budak Bilal bin Rabah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari tuannya Umayyah. Selesai. Tidak ada lagi budak. Orang kaya tidak semena-mena. Pejabat tidak semena-mena. Orang kuat tidak semena-mena. Ditendang ke kiri dan ke kanan. Dulu seperti itu. Hamba dulu manusia. Tidak dikasih gaji. Tidak dikasih honor. Dipekerjakan sama seperti binatang. Ditendang ke sana kemari.
dihilangkan oleh Nabi. Sama derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya janganlah bangga, yang miskin jangan bersedih. Derajat manusia di sisi Tuhannya. Terus tidak ada bedanya. Derajat manusia di sisi Allah itu sama. Itu sama, tidak ada bedanya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita zalin ukhuwah Islamiyah. Di kampung kita ini tidak ada lagi perselisihan paham, tidak ada lagi selisih pendapat. Ketika dia tahlilan, ketika satu tidak tahlilan, sudah jangan diperdebatkan. Ketika dia kunut, satu tidak kunut, jangan diperdebatkan. Ketika dia berdoa angkat tangan, satu tidak angkat tangan. Ketika berdoa berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan diperdebatkan. Ketika dia berzikir cuman begini saja, jangan diperdebatkan. Kalau seandainya tidak tahu, tanya. Jangan ikut-ikutan. Orang berzikir diam, dia juga diam. Orang salat membaca bismillah, dia tidak membaca bismillah. Ilmunya tidak ada. Allahu Akbar. Salat yang kanan di atas, yang kiri di bawah, di bawah dada, di atas pusat. Jangan di pusat. Begini. Jangan di sini. Kayak orang kedinginan. Jangan ikut-ikutan. Jangan diperdebatkan. Kamu kenapa tidak ke musala? Itu imamnya nggak pakai kunut. Kamu kenapa kamu tidak ke musala? Imamnya nggak pakai usalli. Jangan kita perdebatkan. Salat pakai usalli tambah pahala. Salat tidak pakai usalli tidak apa-apa, tapi kurang pahalanya. Coba ayo. Mau banyak pahala? Apa kurang? Banyak. Baca kunut sunat, tidak baca kunut tidak apa-apa, silakan, tapi tidak ada pahalanya. Nah, coba. Tidak usah kita perdebatkan. Mari kita sama-sama makmurkan ini musala. Salat jangan lagi di rumah. Salat di musala. Semuanya kita bisa azan. Semuanya kita bisa jadi imam. Ada dai kita di sini. Belajar fardu ain. Belajar cara untuk menikahkan anak. Belajar untuk bisa jadi wali. Anak gadis sudah besar-besar, sudah dipinang orang. Sebentar lagi kita akan jadi mertuanya. Ayah wali dari anak, belajar untuk menjadi wali yang sah. Itu anak pertama yang menikahkan penghulu. Nggak hebat Bapak. Itu anak kandung kita yang menikahkan kuaket. Kita tidak hebat. Cuman hebat kita apa? Membesarkan saja. Menyerahkan kita tidak mampu. Kenapa kita tidak mampu untuk menikahkan anak kita? Ini penyerahan langsung kepada menantu kita. Secara tidak langsung, hei menantuku. Selama ini anakku ini kubimbing, kubina. Kusuruh dia menutup aurat. Kusuruh dia untuk berkasih sayang. Sekarang engkau kuberikan tugas untuk membimbing anakku ini dunia dan akhirat. Aku terima. Itu makna kandungannya itu. Masa untuk menyerahkan bapak penghulu kita berikan? Kenapa kita tidak mampu? Sebelum kita menjadi wali, cukupkan dulu syarat. Salat. Jangan lagi pakai celana pendek. Nampak lutut, aurat kita bapak. Jangan nampak lutut. Antara pusat dan lutut, itu aurat kita kaum bapak. Kaum ibu juga begitu, kalau sudah keluar rumah, tutup. Jangan nampak rambut. Pakaiannya longgar. Hari ini tidak ada satupun, tidak ada yang tidak pakai jilbab. Alhamdulillah.
Semoga jangan malam ini saja. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ibu-ibu di sini. Luar biasa. Subhanallah. Ibu menutup aurat itu tidak semestinya ibu harus orang taat dulu. Tidak. Ini paham yang salah. Paham sekuler dan paham liberal. Untuk apa pakai jilbab kalau hatinya belum dijilbabi? Kuncinya hatinya itu. Ibu, hatimu bagus, hatimu tidak bagus. Memakai jilbab itu wajib. Jelas? Bukan harus ustazah dulu baru pakai jilbab. Seolah-olahnya jilbab itu cuma ustazah. Seolah-olahnya menutup aurat itu cuma bagi ustaz. Salah. Awas, pemikiran-pemikiran yang salah sudah banyak dipertontonkan kepada kita. Untuk apa salat kalau masih berbuat maksiat? Subhanallah. Salat itu bukan sunnat, Bapak. Salat itu wajib. Makanya ibu-ibu, kata Nabi, jangan sampai seorang istri kawannya tidur seperti babi hutan. Siapa mereka itu ya Rasul? Itulah suami-suami. Masuk waktu salat dia tidak salat. Hati-hati ibu. Hayya 'alas salah. Azan subuh. Tengok ke kanan, suami masih ngorok. Awas, cepat tinggalkan tempat tidurnya. Kata Nabi, hati-hati. Sebanyak apapun ibadahmu, setiap tahun engkau Mekah Indonesia, Mekah kain golong, umrah, sedekah banyak, puasa banyak, salat penentu pertama. Banyak saya lihat mampu dia puasa tapi tidak mampu salat. Awas, hati-hati Bapak. 7 tahun kita disuruh oleh Nabi untuk salat. Hari ini usia kita bukan 7 tahun lagi. Bukan 7 tahun lagi. Saya kadang-kadang di Simpang 4 Rimo, maghrib saya di Masjid Sokpin, Masjid Al-Mukhlisin. Banyak kadang anak-anak yang sudah berusia 60 tahun tidak salat. Oh, kakek-kakek ya. Ini apa masalahnya ini? Kupikir. Apa masalahnya ini? Subhanallah. Jangan sepele Bapak. Kalau kamu ingin sukses dunia dan akhirat, salat. Perbaiki salat. Harta banyak bukan penentu kebahagiaan. Betul? Jabatan tinggi bukan menentu ketenangan. Betul? Tapi ketenangan yang sesungguhnya adalah tenang hati kita, rumah tangga kita tentram. Subhanallah. Saya sering sampaikan. Bila belum mampu kita berjamaah, berjamaah pertama dulu di rumah. Bapak, bangunkan istri dengan penuh kasih sayang. Anggap kehidupan kita masih 1 bulan menikah. Apa dipanggil istri? Biasanya di sini populer panggil istri apa? Istri, suami panggil istri apa? Ada yang panggil sayang? Banyak ya? Maksudnya ada yang panggil sayang istrinya? Ada? Sayangnya bukan ketika ketika pacaran cuman sayang. Ketika sudah menikah,
Kalak katanya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, bangunkan bapak, istrinya lagi sedang sholat. Kalau dia tidak bangun, ambil air percikkan. Bangun sayang, bilang. Kena sepak. Sepakat dulu. Buat dulu MOU perjanjian. Begitu juga sebaliknya. Bang, kita sepakat bang, deal. Lebih 3 kali nanti abangku bangun atau tidak bangun, aku percikkan bang air putih ke muka abang. Setuju abang? Setuju, deal. Salam. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Wirid, berzikir, datanglah istri. Bukan bawa kopi. Datang istri, cium tangan suami. Sudah. Oleh suami balas, cium kening istri. Saya sudah 30 tahun nikah. Setiap waktu begitu saya buat istri saya. Coba. Kalau saya sholat bersama dia. Nggak usah malu. Ini juga anak-anak. Pantang. Nggak boleh. Cium tangan ayah. Jangan di sini. Pernah aku tengok itu. Cium tangan ayahnya. Nih. Salah. Sini. Salah. Gimana cium tangan ayah? Hirup. Begitu. Bau belacan lah. Sudah. Yang lebih bagus lagi mana? Ketika dicium tangan. Telapak tangannya. Santri saya begitu saya suruh semua. Nggak boleh mencium tangan orang tua. Ya, adik pergi dulu sekolah ya. Di sini. Ini tidak ada tempat mencium ini. Ini. Bukan di pipi. Nggak boleh. Nih. Cium. Hirup. Mencium tangan orang tua. Hirup. Bisa? Nah, coba ya. Mulai besok. Besok sekolah kan? Sekolah. Besok sekolah. Amalkan. Cium tangannya. Biasakan Bapak Ibu dirahmati oleh. Ini ajaran. Ibu-ibu sudah mau apa namanya itu? Mau tidur. Sebelum mau tidur itu kita dikasih signal apa dulu itu? Hah? Kalau seseorang sudah ngantuknya berat, apa? Pohoam. Iya, pohoam. Bahasa urut jantiknya angop. Kalau ibu-ibu bapak-bapak nanti angop, menguap, pohoam. Pohong, itu bisa. Pohoam atau angop. Sudah. Nabi katakan tahan. Tapi laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Nabi suruh kita tahan. Enggak mampu tahan Ustaz, tutup pakai tangan kiri. Jangan wah. Enggak boleh. Coba kita amalkanlah pelan-pelan. Inilah makna maulid. Acara ini bukan seremonial saja, bukan sekedar pasang pentas, panitia buat kue, makan, minum apa. Itu sekedar makan-makan namanya itu. Kalau makan-makan ke pantai. Tapi ini punya makna. Tahun ini kita dapat ilmu satu, amalkan.
Oh, nggak boleh begitu ya? Nggak boleh. Apa kata Nabi? Masuk syaitan. Masuk syaitan. Makanya kita disuruh tahan. Kalau tidak tertahan lagi, tutup pakai tangan kiri. Pokoknya jangan dibuka mulutnya. Masuk setan, maka timbullah rasa malas. Malas untuk berzikir, berat untuk bersedekah, berat kaki melangkahkan ke musala, salat juga berat, mata juga berat, kepala juga berat. Berat semua itu karena sudah diisi oleh syaitan. Ayo, beda ketika kita bersin. Bahasa huruf janting apa itu bersin? Hausim. Itu apa? Wahing. Oh, wahing. Ketika kita wahing, sudah, kita ucapkan alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah Ustaz? Nikmat rupanya itu Ustaz. Nikmat. Wa kullu ni'matin alhamdulillah. Kita keluar dari WC ibu-ibu. Keluar dari WC, kita langkahkan kaki apa? Keluar dari WC, langkahkan kaki. Nih, apa kita baca doanya? Keluar, keluar bu. Itu masuk. Keluar. Alhamdulillahillazi. Sekian banyaknya, cuman sekian yang hafal doanya. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal. Minta ampun kami kepadamu ya Allah. Doa keluar WC kami belum hafal ya Allah. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah bu? Nikmat rupanya itu. Nikmat Ustadz. Kenapa nikmat Ustadz? Karena sudah keluar yang tadi minta keluar berputar-putar kalau belum keluar. Minta dia keluar. Enggak boleh ditunda. Mana bisa ditunda? Berputar ke kanan, ke kiri, naik, bawah, naik, turun. Begitu kita keluarkan kada hajat namanya, lega rasanya. Karena itu penyakit. Karena itu penyakit. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Wa kullu nikmat alhamdulillah. Ayo. Bisa diamalkan ini? Alhamdulillah. Setiap nikmat yang kita dapatkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesuatu yang aneh luar biasa, yang enggak seperti itu biasanya, subhanallah. Anak kambing besar sekali, seperti anak lembu besarnya. Jangan keluarkan huruf O. Oh. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Manusia terlalu panjang. Subhanallah. Manusia terlalu pendek. Subhanallah. Ikan terlalu besar. Subhanallah. Apa saja yang tidak seperti biasa. Subhanallah. Datang orang ke rumah kita. Ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Apa? Tadi kulihat anakmu pak main game online judi. Astaghfirullahaladzim. Di mana tadi bapak lihat? Di sana pak main game online judi dia pak. Tapi pak menang dah dia pak. Alhamdulillah. Boleh begitu? Ketika gilir anaknya main judi game online, astaghfirullah. Ketika gilir anaknya menang judi, main judi online, janganlah begitu.
Harus disesuaikan dengan tempatnya. 1 jam ya. Lebih Bapak Ibu. Yang terakhir. Pertama dirubah oleh Nabi di bidang akidah. Selesai. Akidah manusia waktu itu menghambakan diri tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi yang sudah mengambil tarekat Satariyah, dia tahu di mana posisi la, di mana ila, di mana ha, di mana illa, di mana letak Allah. Belajar Bapak. Ada mursyid kita. Buya Batu Korong, Buya Tanah Merah. Ambil tarikat Naqsabandi, ambil tarikat Satariyah, biar kita berzikir punya makna. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Entah apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah katanya. Paling tidak illallahnya ke kiri. Ini kan kiri, itu paling tidak dah itu. Jangan pula la ilaha illallah, la ilaha illallah ke kanan, fatal. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau belum tahu ilmunya, jangan dicibir orang berzikir seperti itu. Apalah kayak orang kemasukan. Asalkan tepatlah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tepat tulisan la ilaha. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah terkecuali Allah. Terakhir yang ketiga. Dirubah oleh Nabi. Di bidang politik dan ketatanegaraan. Hari ini manusia sudah dipoles oleh pemikiran-pemikiran yang salah. Kalian dari kalangan ustadz, kalangan ulama, kalangan tengku, kalangan pimpinan pondok pesantren, kalian enggak usah berpolitik. Bila orang baik tidak terjun ke dunia politik, maka kita harus siap-siap. Politik itu diisi oleh orang-orang jahat. Mau? Mau kita politik diisi oleh orang-orang jahat? Politik membela agama Allah. Coba lihat. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh sekutu, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena umat dilarang untuk berpolitik. Al-Quran dibedah, dicaci maki, ulama diteror, pengajian-pengajian dibubarkan, para habaib, para ustadz diintimidasi, paham-paham sekuler, liberal, sepilis, banyak paham-paham sekarang. Makanya oleh karena itu dirubah oleh Nabi di bidang politik dan ketatanegaraan. Di sini kena pemilihan kepala desa? Belum ya? Bapak Ibu yang kami muliakan, hati-hati. Memilih pemimpin itu bukan sembarangan. Hari ini banyak orang tidak melihat lagi halal dan haram. Ada uang, saya pilih. Walaupun tidak jelas akidahnya. Walaupun tidak jelas programnya. Saya salut satu orang calon kepala kampung Pulau Sarok. Saya salut sama beliau. 6 tahun gajinya tidak diambil apabila dia dipilih jadi kepala kampung. Dibuat surat pernyataan. Hari ini banyak orang mencibir. Mana aku percaya? Iya. Karena di pemikirannya semuanya yang jorok-jorok. Ketika ada orang yang tampil beda, Rasulullah jauh hari sebelumnya sudah menyampaikan innal islama bada'a khariba wa sayaudu khariba. Pertama sekalinya agama Islam yang dibawa oleh Nabi ini adalah agama yang aneh menurut mereka, lucu menurut mereka. Diperbaiki semuanya.
Ingat kata Nabi, wasayaudu hariba, agama itu kembali kepada langka dan aneh. Tapi ingat, patuba lil ghuraba, berbahagialah kamu dianggap aneh. Siapa yang dianggap aneh itu, kata sahabat, saya selahuna indal pasadinas, memperbaiki diri ketika banyak manusia sudah pada rusak. Bapak ibu beruntung punya anak belajar di pondok pesantren. Kebahagiaan yang luar biasa. Ketika ibu nanti mulai sakit sudah dibacakan surah Yasin. Sampai wafat meninggal dunia. Didatangi kubur bapak ibu. Setiap hari didoakan, setiap malam didoakan. Allahumma firli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghira. Ketika investasi sawit ada batasnya, paling 35 tahun habis. Investasi kepada uang tinggal di dunia tidak bisa kita bawa. Tapi kalau investasi kepada anak, insya Allah anak ini dari dunia dia sudah membawa nama baik keluarga. Dari dunia dia sudah membawa minyak wangi. Anak siapa yang pidato tadi? Anak si Polan. Anak siapa yang mengaji Al-Quran tadi? Anak si Polan. Harum nama orang tuanya. Tetapi kalau seandainya kita salah jalan, anak bukan sekedar anak. Anak adalah amanah. Istri bukan sebagai istri, tetapi istri adalah amanah. Istri, ibu dari anak-anak. Ibu dari anak-anak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Ibu, wanita yang mulia. Derajat ibu 3 tingkat dibanding kami ayah. 3 tingkat. Jadikanlah ibu jadi contoh untuk anak-anak. Jadikanlah ibu menjadi suri toladan yang baik untuk anak-anak. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa memanage, bisa menjadikan Ismail yang tangguh, Ismail yang kuat. Karena di situ ada bunda yang kuat, di situ ada ayah yang kuat. Jangan kita cuman berikan pendidikan kepada sekolah saja. Pendidikan yang pertama kita jadikan adalah rumah, kita jadikan pendidikan dalam rumah tangga kita. Hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia. Musuh kita tidak jauh lagi kepada kita. Coba kita lihat. Ini ukuran sekian ini. Ini bisa menjadi malapetaka. Bukan satu kehebatan. Bukan satu kebanggaan. Ketika bapak dan ibu jejali anak kita dengan fasilitas handphone yang mewah, handphone yang mahal, tetapi bapak ibu tidak tahu apa isi dalam handphone tersebut. Apa isinya? Pernahkah bapak ibu razia apa isi handphone anak kita? Pernahkah? Apa isinya? Sama siapa dia berteman? Apa kerjanya sampai tengah malam belum tidur? Game online judi hari ini sedang marak. Baru-baru ini sudah diadakan cambuk Ustaz ya? Cambuk. Hari ini giliran mereka, kapan giliran kita? Hari ini mereka kena pecandu narkoba, kapan giliran anak kita? Kalau kita tidak mawas diri, kalau kita tidak hati-hati, pergaulan bebas kesana dan kemari. Minuman keras jangan sampai masuk di uruk janting ini. Tugas kita bersama. Sepakat? Jangan ada minuman-minuman setan di kampung kita ini. Silakan kamu mencari rezeki, silakan. Tapi jangan kamu membawa mudarat. Sampaikan kepada petugas. Ini Ustaz Sukri, imam kita di sini. Sebagai wilayatul hisbah. Jangan segan Bapak Ibu. Menyampaikan di mana tempat maksiat itu adalah ibadah. Jangan takut. Menyembunyikan tempat maksiat itu adalah dosa yang mengalir. Mengalir dosa kita. Karena kita diam begitu saja. Kekuatan kita tidak ada. Marra aminkum mungkaran falyughayyir biyadih. Jika kamu lihat satu kejahatan, satu kemungkaran, bila kamu mampu dan berkuasa, cegah lewat kekuasaanmu. Biyadih. Fa ilam yastatik. Kamu tidak mampu mencegah lewat tanganmu, kekuasaanmu. Pindah level yang kedua. Pabilisanihi. Cegah lewat kata-kata. Larang. Juga tidak mampu. Lewat hatimu. Hati kecilmu. Berkata. Engkau benci adanya perbuatan seperti itu. Tapi ingat. Wazalika adhaful iman.
Ya Allah, ya Rabb. Itulah level tingkatan selemah-lemah iman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi pada malam ini, mari kita semangat untuk berusaha, untuk bekerja, semangat untuk beribadah, semangat untuk mendidik anak. Jangan frustasi, tingkatkan prestasi. Begitu juga anak-anak kami, anak-anak muda, belajar dengan sungguh-sungguh, baca Al-Quran, hafal Al-Quran, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu akhlak, belajar sama abuya, sama ustadz, sama da'i. Hari ini engkau belajar, engkau santri, nanti 10 tahun yang akan datang, engkau akan menjadi pemimpin masa depan. Amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Hari ini kami bisa seperti ini karena berkah didikan orang tua kami dulu. Hari ini kami bisa bertahan dulu sampai 60 menit, 90 menit. Kami tidak merasa sakit. Walaupun letih dan lesu tadi kita bekerja, kita sanggup karena kita tahu bahwa ini adalah nilai-nilai ibadah. Bagaimana nanti ke depan kalau anak-anak kita biarkan bergentayangan, anti maulid, anti isra, anti ceramah, anti suara ajan, ada suara ajan bising katanya suara ajan. Subhanallah, jangan sampai itu datang kepada kita. Kalau kita tidak siapkan generasi muda kita, makanya satu kebanggaan kepada kita dengan banyaknya pondok pesantren, dengan banyaknya ya hadirnya pendidikan-pendidikan agama. Ini satu rahmat, satu signal dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita terdidik. Sering saya sampaikan, tidak ada pendidikan di republik ini, tidak ada pendidikan di dunia ini sebagus daripada pondok pesantren. Kenapa Bapak Ibu yang berbahagia? Ayo kita tantang. Di pondok pesantren tidak bisa membawa handphone. Di pondok pesantren tidak bisa berkeluyuran tengah malam. Di pondok pesantren disiplin salatnya. Di pondok pesantren disiplin membaca Al-Quran. Di pondok pesantren ada salat duha. Di pondok pesantren ada salat tahajud. Di pondok pesantren ada salat tasbih. Coba. Nggak usah bapak dulu ibu menghayal anaknya jadi orang hebat. Cukup bapak ibu bagaimana anaknya itu salat, itu sudah nikmat luar biasa. Ketika kita orang tua, anak kita sudah bisa salat, anak kita sudah bisa menjaga dirinya untuk salat. Ketika anak gadis kita sudah bisa menjaga dirinya, sudah menutup aurat, sudah memakai jilbab, ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Nikmat yang luar biasa. Subhanallah. Inilah mungkin barangkali saya tidak sangka dan tidak duga tadi Ustaz Yazid. Selama ini ya saya rasakan tadi paling setengah jam. Rupanya luar biasa pengaruh bandrek madein uruk janting ini. Luar biasa, ada apa dengan bandrek uruk janting? Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalaupun seandainya tadi ada suara saya agak keras-keras, bukannya saya marah Bapak Ibu. Ini Ustaz Hambali ini kok marah-marah datang ke sini. Bukan. Memang karakter orangnya seperti itu. Orang Batak biasa. Jadi demikian, kalau nanti ibu datang ke Danau Bungara, jangan lupa singgah di tempat kami. Ya, tahu Danau Bungara? Belum tahu ya? Danau Bungara itu promosi sekaligus ya danau sungai air tawar yang terbesar nomor 2 di Aceh. Nomor 2, pertama di Takengon. Yang kedua di Danau Bungara, 80 sekian hektar. Itu di Danau Bungara itu lewat sedikit lagi ada pondok-pondok kecil kita di situ. Seperti yang dinyanyikan adik-adik kita tadi. Ayo mondok. Di situ ada pendidikan kita, ada SMP, ada SMA, ada lembaga kursus dan pendidikan, belajar IT, belajar komputer, belajar bahasa, ada juga pesantrennya. Jadi itulah sebenarnya ya profesi kami, keseharian kami seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya, nama kecil saya Hambali, nama lengkap saya Hambali Sah. Saya sudah menikah. Istri saya baru 1. Baru 1. Anak saya baru 6.
Percaya ibu-ibu? Anak saya 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Usia saya 42 tahun. 42 tahun usia saya. Begitu ya? Masih bisa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa Bapak Ibu semuanya, ya kalau saya memperkirakan sebenarnya saya tidak mampu. Ya kalau pagi mengajar, kadang-kadang ada waktu ngajar sama santri kita. Ya begitu juga aktivitas yang lain, saya aktif juga berorganisasi. Dan jadi yang lebih banyak nanti ya bisa nanti dilihat di YouTube Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin barangkali yang saya sampaikan. Langsung ditutup dengan doa. Untuk mengambil keberkahan dalam acara kita ini, ya mari kita tutup dengan doa. Semoga negeri kita ini, kampung kita ini, dusun kita ini selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Engkau ya Allah Tuhan seluruh alam, ya Allah, Engkau yang telah memberikan rezeki, yang Engkau telah mengurangi rezeki, ya Allah. Engkau yang menghidupkan, ya Allah, Engkau yang mematikan. Engkau yang menggerakkan sesuatu yang tidak bergerak, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada malam ini, ya Allah, kami berkumpul di musala ini, di tempat ini, di malam Jumat yang barakah, dalam rangka untuk memperingati Maulidin Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah negeri kami ini, ya Allah. Berkahilah keluarga kami, ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami, ya Allah. Tuntunlah kami ke jalan yang benar. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kekhilafan kami, ya Allah. Jangan Engkau hukum kami karena kami lalai, ya Allah. Jangan Engkau hukum kami karena kami melakukan satu kesalahan, ya Allah. Jangan Engkau hukum kami karena kami lupa, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, para ulama-ulama kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang tua kami yang berada di alam kubur, lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikan kubur mereka satu taman daripada taman-taman surga, ya Allah. Hindarilah kubur mereka dari lubang api neraka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, berkahilah umurnya, ya Allah. Sehatkanlah badan mereka, ya Allah. Kuatkanlah keimanan dan ibadah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila seandainya hari ini ada saudara kami, famili kami, kawan sekampung kami dalam keadaan sakit, ya Allah, sehatkanlah badannya, ya Allah. Cabutlah penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Urusan dunia dan urusan akhirat. Bimbing kami, ya Allah, ke jalan yang benar. Lindungi anak dan istri kami, ya Allah, dari bahaya narkoba. Lindungi putra putri kami, ya Allah, bahaya game online judi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam ini, ya Allah, malam yang penuh khidmat kepada kami, ya Allah. Jadikanlah malam ini malam yang penuh dengan kesadaran di hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkan kepada kami kebenaran itu tetap benar, ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, kebatilan itu tetap batil. Berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun
waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan kepada kami istri yang salehah, anugerahkan kepada kami adalah suami-suami yang saleh, anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikan mereka menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah. Jadikan mereka buah hati kami ya Allah, penyejuk jiwa dan raga kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari segala wabah penyakit, bala wabah ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Idfa'annal khala wal bala wal waba wat ta'un wal riba waz zina والسيوف المختلفة والسدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا الخاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك ya Nabi, junjungan kami. Beri syafaat umatmu ini, tidak lain diharap lagi. Ya Rasulullah, junjungan kami. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tadi saya banyak berbicara, saya tidak bisa menyusun kata-kata, mungkin barangkali ada yang salah, ada yang mungkin tidak sepantasnya saya sampaikan. Di sini maklumlah, lidah tiada bertulang, bibir tidak berduri. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Tidak ada obat di apotik, Indah Sari. Di sini segala kekhilafan dan kesalahan mohon kiranya saya diberikan kemaafan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.